Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Julia Putra. Saya mahasiswa Universitas Terbuka NIM 0546372242. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas praktik 3 untuk pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Baiklah, jadi aplikasi ini dibuat dengan struktur folder yang terdiri dari indeks, folder aset, folder data, folder JS, folder komponen, folder service, dan folder templates. Jadi data di aplikasi ini tidak menggunakan database, tetapi menggunakan file JSON, yaitu data bahan ajar yang sudah diberikan. File ini dibaca melalui API.js menggunakan fungsi fetch, lalu datanya ditampilkan ke halaman view. Di dalam aplikasi ini terdapat 3 halaman utama, yaitu halaman stok bahan ajar, pemesanan DO, dan tracking DO. Perpindahan halaman tidak menggunakan routing, tetapi menggunakan state pada tab di view. Jadi pertama, pada halaman stok bahan ajar, aplikasi menampilkan daftar bahan ajar dalam bentuk tabel data yang ditampilkan meliputi kode mata kuliah, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, jumlah stok, safety stok, dan status stok. Jadi untuk status stok dibuat menggunakan kondisional. Jika stok sama dengan 0, maka statusnya kosong. Jika stok kurang dari safety stok, maka statusnya menipis. Jika stok lebih besar atau sama dengan safety stok, maka statusnya aman. Selanjutnya pada halaman stok juga terdapat fitur filter berdasarkan UPBJJ. Selanjutnya kategori, filter stok menipis, filter stok kosong, serta fitur sort berdasarkan judul, stok, dan harga. Filter ini diproses menggunakan computed property agar data yang ditampilkan otomatis berubah sesuai pilihan pengguna. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki fitur tambah data, edit data, dan hapus data stok. Form menggunakan vModel sebagai two-way data binding. Saat pengguna menekan tombol enter, data dapat langsung disimpan atau diperbarui. Untuk hapus data, aplikasi menampilkan modal konfirmasi terlebih dahulu. Jadi untuk menu selanjutnya yaitu pemesanan DO. Jadi pada halaman pemesanan DO, pengguna dapat membuat data delivery order baru. Nomor DO dibuat otomatis dengan format DO, tahun berjalan, dan nomor urut. Contohnya DO 2026 strip 001. Selanjutnya, saat paket dipilih, sistem otomatis menampilkan detail isi paket dan total harga. Total harga juga diformat dalam rupiah. Selanjutnya, form ini juga dilengkapi dengan validasi sederhana agar data penting tidak kosong. Mungkin bisa kita tes. Contoh, kita masukkan satu nama mahasiswa, Erzan, pilih paket untuk paket IPA dasar, masukkan name 01234. Ini kita simpan delivery order. Nah, berikut data yang sudah tersimpan ya. Ikut detail trackingnya, ada nama, ekspedisi, NIM, tanggal kirim, paket, total harga, dan progres perjalanannya. Ini juga bisa kita tambahkan tambah progres. Untuk sekarang kan delivery order dibuat dan menunggu proses ekspedisi. Selanjutnya kita masuk di menu tracking DO. Pengguna dapat mencari dan data pengiriman berdasarkan nomor DO atau NIM. Pencarian. Nah, berikutnya
Selanjutnya yang ketiga adalah pada halaman tracking DO, pengguna dapat mencari data pengiriman berdasarkan nomor DO atau NIM. Pencarian dapat dilakukan dengan tombol enter, sedangkan tombol X digunakan untuk menghapus pencarian. Pada halaman ini juga ditampilkan progres perjalanan pengiriman. Untuk menambah progres, pengguna memilih data DO lalu memasukkan keterangan waktu progres. Diambil otomatis dari local time menggunakan fungsi date. Dalam aplikasi ini saya juga menggunakan watcher. Jadi watcher itu digunakan untuk memantau perubahan filter, tab aktif, dan input tertentu sehingga tampilan aplikasi dapat memberikan respon otomatis saat data berubah. Nah, ini berikut pemesanan DO-nya tadi. Sekarang telah masuk di tracking DO. Oke, baiklah. Untuk kesimpulannya, aplikasi ini sudah menerapkan konsep dasar Vue.js seperti komponen, template data, binding, directive, conditional rendering, list rendering, computed property, methods, watcher, filter, form validasi, efek klik, efek hover, dan efek keyboard. Baiklah, mungkin untuk penjelasannya cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.